Selamat datang kembali di channel Anak Kampung. Semoga video yang kami sajikan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Sebelum lanjut menyaksikan video ini, silahkan klik subscribe dan aktifkan lonceng agar channel ini dapat berkembang. Abad ke-20 yang baru saja kita tinggalkan dipenuhi dengan berbagai tindak kekerasan dan kebiadaban. Lahirnya sebuah komunisme menjadikan paham terbesar yang menyebarkan ke seluruh dunia. Pada abad ke-19 telah begitu banyak menumpahkan darah di berbagai belahan bumi, melebihi apa yang dilakukan oleh kaum Nazi dan para penjajah. Paham ini telah merenggut nyawa orang-orang yang tidak berdosa, memunculkan gelombang kekerasan dan menebarkan rasa ketakutan serta putus asa di kalangan umat manusia. Bahkan kini, ketika orang menyebut negara tirai besi dan Rusia, segera muncul gambaran tentang masyarakat yang terselimuti kegelapan, kabut, rasa putus asa, beragam persoalan dan ketakutan, serta jalanan yang tidak menampakkan tanda-tanda kehidupan. Tidak menjadi soal seberapa dahsyat komunisme dianggap telah hancur di tahun 1991. Puing-puing yang ditinggalkannya masih tetap ada. Tak peduli meskipun orang-orang komunis dan Marxis yang tak pernah jerah telah menjadi liberal filsafat materialis yang merupakan sisi gelap komunisme dan Marxisme, dan yang memalingkan manusia dari agama dan nilai-nilai akhlak masih tetap berpengaruh pada mereka. Ideologi yang menebarkan ketakutan ke seluruh penjuru dunia ini sebenarnya mewakili pemikiran yang telah ada sejak zaman dahulu kala. Dialektika meyakini bahwa seluruh perkembangan di jagat raya terjadi akibat adanya konflik. Berdasarkan kepercayaan ini, Marx dan Engels melakukan pengkajian terhadap sejarah dunia. Marx menyatakan bahwa sejarah manusia adalah berupa konflik, dan konflik yang ada sekarang adalah antara kaum buruh dan kapitalis. Para buruh ini akan segera bangkit dan memunculkan revolusi komunis. Sebagaimana orang-orang materialis, kedua pendiri komunisme ini memendam kebencian yang mendalam terhadap agama. Marx dan Engels, keduanya adalah ateis tulen yang memandang perlunya menghapuskan keyakinan terhadap agama dilihat dari sudut pandang komunisme. Tetapi, ada satu hal yang belum dimiliki Marx dan Engels agar dapat menarik pengikut di kalangan masyarakat secara lebih luas. Mereka perlu membungkus ideologi mereka dengan penampakan ilmiah. Inilah awal dari terbentuknya ideologi gabungan berbahaya yang kemudian memunculkan penderitaan, kekacauan, pembunuhan massal, pertikaian sesama saudara, dan pepercahan di abad ke-20. Karl Marx merupakan salah seorang bapak pendiri komunisme yang sangat terpengaruh oleh gagasan Darwin, dan menggunakan gagasan ini untuk menjelaskan proses dialektik sejarah. Menurut Marx, masyarakat menempuh tahapan-tahapan yang berbeda dalam sejarah, dan yang menentukan tahap-tahap tersebut adalah perubahan dalam sarana produksi dan hubungan-hubungan produksi. Berdasarkan pandangan ini, ekonomi menjadi penentu segala sesuatu yang lain. Sejarah melewati beberapa tahapan evolusi: masyarakat primitif, masyarakat budak, masyarakat feodal, masyarakat kapitalis, dan masyarakat komunis sebagai tahapan yang terakhir. Namun sejarah telah membuktikan sendiri bahwa periode evolusi yang dikemukakan oleh Marx ternyata keliru. Tidak ada dalam sejarah masyarakat manapun yang melalui tahapan evolusi sebagaimana yang dikemukakan Marx. Sebaliknya, berbagai sistem yang diyakini Marx terjadi melalui serangkaian tahapan tertentu, malah dapat terjadi dalam waktu yang bersamaan dan dalam masyarakat yang sama pula. Di saat satu wilayah dari suatu negara sedang mengalami sistem yang menyerupai masyarakat feodal, sistem kapitalis berlaku di wilayah lainnya dalam negara yang sama. Jadi pernyataan bahwa tahapan dari satu sistem ke sistem berikutnya mengikuti pola evolusi sebagaimana yang dikemukakan oleh Marx, dan teori evolusi tidak dapat dibuktikan sama sekali. Sebaliknya, tak satu pun ramalan Marx tentang masa depan menjadi kenyataan.
Akhirnya disadari bahwa teori-teori Marx tidak dapat ditetapkan dalam waktu 10 tahun setelah kematiannya. Lenin, salah seorang pengikut setia Marx, mencoba menjelaskan mengapa revolusi ini belum juga terjadi, dan kemudian membuat ramalan lain bahwa revolusi komunis akan dialami oleh negara-negara dunia ketiga. Namun, sejarah membuktikan ketidakbenaran seluruh pernyataan Lenin. Di masa kini, jumlah negara-negara yang berada di bawah kekuasaan komunisme dapat dihitung dengan jari tangan sebelah. Selain itu, Marxisme menggunakan kekerasan di setiap wilayah di mana mereka meraih kekuasaan, dan ia berkuasa bukan melalui gerakan yang didukung masyarakat luas seperti yang diakuinya, melainkan dengan kekuatan diktator. Para pengikut Marx dan Engels yang bertanggung jawab atas kematian jutaan orang dan ratusan juta lainnya yang hidup dalam penderitaan, ketakutan, dan kekerasan menyambut hangat teori evolusi dengan penuh kegembiraan. Ya, dia adalah Vladimir Lenin yang menjadikan proyek evolusi komunisme Marx sebagai kenyataan. Namanya dikenal dunia setelah mendirikan Partai Komunis Rusia. Dia menjadi arsitek sekaligus penggerak revolusi Bolshevik yang berlangsung pada tahun 1917. Lenin kemudian menjabat sebagai kepala negara Soviet Rusia sebelum berubah nama menjadi Uni Soviet pada November tahun 1917 hingga dia wafat pada tanggal 21 Januari 1924. Lenin merupakan pemimpin pergerakan Bolshevik komunis di Rusia, bertujuan menjatuhkan rejim Tsar di Rusia dengan kekuatan bersenjata. Kekacauan pasca Perang Dunia I memberi kesempatan yang selama ini dinanti-nantikan oleh kaum Bolshevik. Di bawah pimpinan Lenin, kaum komunis merebut kekuasaan melalui perjuangan bersenjata bulan Oktober 1917. Menyusul revolusi ini, Rusia menjadi ajang perang sipil berdarah selama 3 tahun antara pihak komunis melawan para pendukung Tsar. Dia mengecam karena pemerintahan sementara itu diisi oleh politisi borjuis liberal dan menginginkan Rusia berbentuk Soviet di mana mereka dipimpin tentara, buruh, hingga petani. Kemudian pada bulan Oktober 1917 terjadi sebuah revolusi yang kemudian dikenal sebagai Revolusi Bolshevik yang kemudian berujung pada konflik sipil. Dalam perang itu, pengikut Lenin yang dikenal sebagai pasukan merah berhadapan dengan pasukan putih berisi para mantan jenderal di era Tsar Rusia. Melawan pasukan putih yang dibantu sekutu Perang Dunia I, Lenin menggunakan segala cara untuk menang dan menghasilkan apa yang disebut sebagai teror merah. Akhirnya, pada tahun 1923, konflik itu berakhir dengan kemenangan pasukan merah sekaligus pengukuhan Uni Soviet. Namun pada tahun 1921 dia menghadapi pergolakan. Untuk mengatasinya, Lenin kemudian memperkenalkan kebijakan ekonomi baru. Suatu sistem kapitalis negara yang memulai proses industrialisasi dan pemulihan keadaan pasca Perang Sipil Rusia. Setahun kemudian, RSFS Rusia bergabung dengan wilayah lain yang dulu juga termasuk wilayah kekuasaan Kekaisaran Rusia untuk membentuk Uni Soviet dengan Lenin sebagai kepala pemerintahannya. Hingga akhir pertengahan tahun 1921, ia mengalami penyakit hepatokusis, insomnia, dan pusing kepala yang muncul secara berkala atas desakan dari Politburo. Pada bulan Juli, Lenin meninggalkan Moskwa dan menetap selama sebulan di sebuah dasa miliknya di Gorky, dan di situ dia dirawat oleh istri dan saudarinya. Lenin mulai mempertimbangkan untuk bunuh diri, dan ia meminta kepada Kupskaya dan Stalin untuk memberikan kalium sianida kepadanya.
26 dokter ditugaskan untuk merawat Lenin pada tahun-tahun terakhirnya. Beberapa di antaranya berasal dari luar negeri dan upahnya sangat tinggi. Beberapa dokter menduga bahwa penyakitnya itu disebabkan oleh oksidasi logam peluru-peluru yang bersarang di tubuhnya. Sejak upaya pembunuhan pada tahun 1918, pada Oktober 1923, dia melakukan kunjungan terakhir ke Kremlin. Lalu pada tanggal 21 Januari 1924, Lenin mengalami koma dan meninggal di usia 53 tahun. Jenazahnya kemudian dibalsem dan disemayamkan dalam museum yang berlokasi di Lapangan Merah Moskwa. Itulah sepenggal sejarah mengenai awal mula lahirnya Republik Sosialis pertama di dunia. Maka dari itu, setiap ideologi memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Yang tidak boleh kita lakukan adalah menirukan penyimpangan dari ideologi tersebut. Dan yang harus kita lakukan adalah berpegang teguh pada keyakinan agama masing-masing. Semoga informasi ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Jika kalian suka dengan video ini, klik like dan komen. Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat, maka bagikanlah untuk teman-teman Anda yang lain. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai.